Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halila dengan NIM 06031282025048 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran akuntansi dasar melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di kelas 10 AKL 4 SMK Negeri 3 Palembang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dean Eka Amrina SPD MPD. Baiklah, latar belakang dari terlaksananya penelitian saya ini yaitu sehubungan dengan pelaksanaan proses pembelajaran akuntansi dasar yang selama ini telah dilakukan pada kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga atau AKL SMK Negeri 3 Palembang tahun pelajaran 2022 atau 2022-2023 dinilai kurang bervariatif. Permasalahan tersebut dikarenakan pada proses pembelajaran guru terus-menerus menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya monoton, di mana guru hanya memberikan latihan yang berasal dari buku pokok saja yang sifatnya teoritis dan membuat siswa tidak terbiasa dengan pencatatan siklus akuntansi, sehingga pemahaman siswa dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan siklus akuntansi tidak berjalan dengan baik dan benar. Akibatnya, pada praktik pencatatan dan pelaporan akuntansi dasar perusahaan jasa menunjukkan hasil belajar siswa yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa di dalam kelas, serta membuat siswa terbiasa dengan pencatatan akuntansi itu sendiri. Banyak model pembelajaran yang dapat dipakai dalam meningkatkan hasil belajar siswa, di mana salah satu model pembelajaran yang sering digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa terlebih dari segi pemahaman dan keterampilan adalah model pembelajaran Project Based Learning. Baiklah, identifikasi masalah yaitu pertama, keterlibatan atau aktivitas sebagian peserta didik dalam pembelajaran masih belum maksimal. Yang kedua, prestasi peserta didik ditunjukkan dengan setengah dari total peserta didik yang nilainya masih di bawah dan di ambang KKM. Yang ketiga, metode pembelajaran yang sering digunakan dominan menggunakan metode ceramah, tugas, dan diskusi. Keempat, kurang praktik dalam pembelajaran membuat peserta didik kurang terbiasa dan terampil dalam kompetisi, sehingga kurangnya performa dalam hasil belajar. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diidentifikasi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akuntansi dasar di kelas 10 AKL 4 SMK Negeri 3 Palembang tahun ajar 2023. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akuntansi dasar di kelas 10 AKL 4 SMK Negeri 3 Palembang tahun ajar 2022-2023. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan dan gambaran tentang penerapan model Project Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Secara praktis, bagi peserta didik, dengan penerapan model pembelajaran Project Based Learning ini dapat mendapatkan pengalaman baru dan mempermudah pemahaman di dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar yang diperoleh akan meningkat. Bagi pendidik, dapat menambah informasi, wawasan dalam pengalaman. Dalam penerapan model pembelajaran Project Based Learning ini dapat dijadikan alternatif model pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dan juga sebagai bahan pertimbangan pendidik dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran nantinya. Dan terakhir yaitu bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan. Selain itu bisa digunakan sebagai sarana untuk menyesuaikan antara teori-teori yang dikaji dengan keadaan di lingkungan sekolah. Baiklah, untuk kajian teori sendiri membahas 3 bahasan. Yang pertama yaitu hasil belajar yang terdiri dari pengertian hasil belajar menurut para ahli dan cara mengukur hasil belajar yang terbagi menjadi 2 yaitu tes dan non-tes. Yang kedua, model pembelajaran Project Based Learning yang terdiri dari pengertian model pembelajaran dan Project Based Learning menurut para ahli serta langkah-langkah pelaksanaan model Project Based Learning. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai mata pelajaran akuntansi dasar menurut para ahli. Jadi, hipotesis penelitian saya ini yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akuntansi dasar di kelas
10 AKL 4 SMK Negeri 3 Palembang tahun ajar 2022-2023. Yang selanjutnya yaitu pada metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu termasuk jenis penelitian tindakan kelas dengan setting penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Palembang dengan subjek penelitian yaitu kelas 10 AKL 4 SMK Negeri 3 Palembang tahun ajar 2022-2023 dengan jumlah siswa 30 orang. Untuk persiapan penelitian sendiri yaitu terbagi beberapa persiapan, yaitu pertama yaitu untuk melakukan penelitian dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau menetapkan kelas yang akan diuji. Yang kedua, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok belajar. Keempat, menetapkan proyek yang akan dilakukan berupa pencatatan siklus akuntansi berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara langsung dengan perusahaan jasa. Yang kelima, memberi jangka waktu proyek 2 minggu. Keenam, menyiapkan instrumen tes. Ketujuh, menyiapkan kategori penilaian. Yang kedelapan, yaitu menyiapkan lembar checklist observasi. Dan yang kesembilan, menyiapkan observer yang sangat memahami penggunaan checklist observasi. Untuk prosedur penelitian tindakan kelas ini, penelitian ini dilakukan dalam bentuk siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu 1 tahap perencanaan, 2 tahap pelaksanaan tindakan, yang ketiga tahap pengamatan atau observasi, dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Dalam penelitian ini, yang akan peneliti lakukan yaitu terbagi menjadi 2 siklus. Siklus pertama dan siklus kedua yang akan dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Penelitian ini akan diakhiri dengan ketentuan apabila hasil dari siklus kedua sudah mengalami peningkatan hasil belajar akuntansi dasar, dan apabila belum terjadi peningkatan akan dilanjutkan dengan siklus ketiga. Dengan rincian pelaksanaan dari tiap siklus sebagai berikut. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan 2 jenis teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan tes tertulis. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi partisipan dengan melampirkan lembar checklist observasi. Dan yang kedua yaitu tes tertulis. Tes yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa tes keterampilan menyusun laporan keuangan berbentuk esai atau uraian dengan kisi-kisi sebagai berikut. Tes diuji validitas konstruk dan validitas isi, di mana pengujian validitas konstruk dan validitas isi ini dinilai oleh para ahli materi sebelum diuji cobakan dalam penelitian. Dalam pengujian validitas tes juga dilakukan validitas eksternal, di mana digunakan rumus korelasi produk momen dengan bantuan aplikasi SPSS. Tes juga diuji reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan bantuan program komputer SPS juga. Penelitian ini menggunakan 2 jenis teknik analisis data, yaitu terbagi menjadi 2, analisis data kuantitatif dan juga analisis data kualitatif. Untuk analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tes tertulis hasil belajar peserta didik yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Untuk menganalisis data keterampilan menyusun laporan keuangan siswa dalam penelitian ini, peneliti melakukannya dengan menghitung hasil belajar dan ketuntasan belajar peserta didik. Untuk menghitung hasil belajar peserta didik yaitu menggunakan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Dan untuk menentukan ketuntasan belajar dari peserta didik digunakan rumus presentasi ketuntasan hasil belajar atau NR sama dengan jumlah siswa tuntas dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%. Untuk nilai ketuntasan belajar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 75, sedangkan kriteria ketuntasan belajar yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah lebih dari 80% siswa mendapatkan skor lebih dari 70 pada tes akhir tindakan belajar. Untuk analisis data kualitatif disajikan berupa kalimat, yaitu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran dan perubahan hasil belajar yang terjadi dalam setiap siklus yang telah dilakukan. Analisis data ini dilakukan melalui 3 tahap, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miller dan Huberman. Yang mana tahap-tahap tersebut yaitu tahap reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.